La haula wala quwwata illa billah. Sudah begitu. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya salafiyin Ahlussunnah mereka itu orang yang kaku, orang yang keras, mutasyadid dan segala macamnya. Masya Allah. Dakwah dengan lembut di akhir, dengan hikmah, dengan santun di akhir. Santun keras. Baik, hat. Jangan suka mengklaim, buktikan kepada kami contoh-contoh tasyaddudnya kami itu kayak apa. Sebutkan contoh kerasnya kami yang model mana. Sebutkan supaya bisa dipelajari, ditelaah. Kalau betul itu mutasyadid, tasyaddud secara syar'i, tinggalkan. Antum ini dikit-dikit tahdzir, mau tahdzir lagi, bantah lagi. Sebentar. Berapa kali sehari? Dalam sehari 24 jam. Berapa jam dalam sehari? Kita dikatakan tahdzir lagi. Berapa jam sehari? Buktinya itu. Doro sana, temanya kayak gitu. Doro sini, temanya kayak gitu. Itu daurahnya harian atau tahunan? Coba diem. Yang datang ke sini 10 tahun yang lalu baru ke sini lagi. Barakallah itu. Berapa lama? Sudah dikatakan apa namanya mutasyadid, sering begitu. Berapa? Barakallah itu. Yang ilmiah dong. Berapa? Ada ini. Masya Allah. Baik, dengarkan baik-baik ceramahnya mereka. Berapa jam mereka ceramah? Berapa jam? Dari mulai pagi sampai zuhur, setengah 2, asar jam 5. Masya Allah alaik. Dengarkan durasi yang sekian lama itu, berapa menit mereka berbicara tentang masalah yang ada itu. Coba ya. Dari tadi kita terangkan kaidah-kaidahnya, faedah-faedah ilmiahnya, usul Ahlussunnah begini, ini demikian, ini ayatnya, ini hadisnya, dengan para ulamanya, klasifikasi, demikian. Ya apa ya? Dari pagi sampai elek. Kalau itu lalu diterangkan ada pertanyaan semacam ini dijawab. Durasinya 4 jam. Satu pertanyaan. Tidak banyak. Dihitung sehari, itu mungkin tidak sampai 1 jam dalam sehari. Ini hari ini aja. Berikutnya tidak ada pembahasan kayak gini. Sibuk dengan ilmu yang lainnya. Ini perlu saya sensus supaya antum paham apa yang mereka sebutkan itu adalah kedustaan yang nyata atas nama salafiyin. Kalau mau dihitung-hitung taklimnya Ahlussunnah salafiyin di semua bidang ilmu dan khusus membicarakan bab fitnah seperti contoh soal sekarang Evan, itu sekuku paling Evan. Setiap hari belajar hifdzul Quran, ayo nahwunya, ya Allah, adab, syarah hadis, tafsir Quran, segala macamnya. Ya apa ya? Dihitung dong. Dihitung semua. Kemudian bicarakan masalah fitnah. Antum bikin yang namanya sensus persentase. Jawabannya tidak sekukunya. Ya, tidak sekukunya. Itu pun barakallahu itu tindakan Ahlussunnah wal Jamaah menerapkan prinsip tahdzir itu merupakan prinsip besar dalam Islam. Bukan perkara yang menyimpang. Itu disebutkan oleh para ulama justru merupakan fadilahnya salafiyin. Menyisakan waktu untuk memperingatkan umat dari bahaya penyimpangan yang ada. Amin. Yang tuduhan mereka yang katanya serampangan dan segala macamnya. Apa bentuk serampangannya coba? Kayak apa serampangannya Pak? Wah itu nyebut nama siapa yang disebut? Kalau yang disebut nama orang-orang yang menyimpang ya disebut. Ketika ada maslahatnya barakallahu fikum. Kalau enggak disebut namanya, hanya disebut penyimpangan dan kebatilan saja. Ya Pak. Saya dari tadi nyebut berapa orang kalau namanya? Baru tadi tok Kiranda. Ada lagi yang lain? Dari tadi saya ceramah itu nyebut nama orang?
menyimpang yang saya katakan ini orang nggak beres. Tiga ya, Firanda, Al-Umairi, Al-Hajuri, Al-Ma'bari. Ini semua orang yang menyimpang semua. Barakallahu fikum. Dengan keterangan para masyayikh, bukan saya pribadi. Al-Hajuri, walaupun guru saya sendiri. Ada hizbi, Haddadi, Al-Ma'bari, walaupun dia guru saya sendiri. Ada ikhwani dhal. Kita kembali pada para ulama kibar ya, tidak menggunakan perasaan. Ada kira Halabi, dia pengusung mazhab Halabiyin, Ali al-Halabi di sini ikhwan. Ada firanda. Nah dikatakan sama Syekh Al-Bukhari, ada khabithun kadzdzab, kata beliau. Itu langsung ketemu dengan Syekh Bukhari, cepat panjang, di luar lain pembahasan dia. Ada khabithun kadzdzab, kata Syekh Bukhari. Itu langsung di rumah beliau kita mendengarkan suara beliau mengatakan demikian. Langsung di rumahnya Syekh Bukhari. Kasih tahu kita sama beliau, ada khabithun kadzdzab, kata beliau. Ya wajar disebutkan orang nggak beres kabeh. Masa saya menyebutkan Abu Fadli, hati-hati ya kawan dari Devan. Saya ngawur ya. Nah gitu ya, orang baik-baik begitu kan. Enggak ya kawan. Sehingga antum tolong, jangan jadi mulabisin, jangan jadi orang yang suka membuat pengkaburan dan syubhat semacam itu. Yang ilmiah, yang jujur, tunjukkan dengan hujjah. Barakallahu fikum. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Sehingga mereka tidak punya hujjah ya, Pak. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana mohon nasihat bagaimana jika organisasi atau ormas-ormas lain mengatakan bahwa salaf itu keras, salaf itu bermudah-mudahan dalam mentahdzir orang lain dan bermudah-mudahan membid'ahkan sesuatu. Nampaknya orang yang menuduh atau ormas-ormas ini juga bermudah-mudahan mentahdzir. Iya kan? Kalau salafi yang sejati yang benar-benar enggak bermudah-mudahan. Takut dia mentahdzir serampangan. Tapi ketika itu salafi, ketika mendapati kemungkaran, kebid'ahan, kehizbian, jelas-jelas bertabrakan dengan dalil, salafi terdepan di dalam melakukan ingkar mungkar. Nah, barakallahu fikum. Ya tapi terlalu keras. Gimana sih definisinya keras? Tolong sebutkan. Definisi keras itu apa supaya saya tahu? Gitu nih. Ya keras itu sambil marah-marah. Oh berarti nggak boleh marah. Lah Nabi kita marah dalam beberapa hal. Di rumah tangganya marah. Iya kan? 1 bulan kurang lebih. Nabi memboikot istri-istrinya. Nabi marah kepada seorang imam sholat yang membaca bacaan surat yang panjang saat sholat. Akhirnya ada sebagian jamaah yang mengeluh dan sampai beritanya kepada Nabi. Maka Nabi marah sampai sahabat yang meriwayatkannya pun, aku belum pernah melihat Rasulullah marah seperti marahnya pada hari itu. Kesalahannya apa? Sang imam terlalu panjang membacanya. Membaca surat di dalam sholat subuh. Sampai satu orang mengeluh, ya Rasulullah inni la ta'akharu an sholatil fajr lima yaqulu bina al-imam. Ya Rasulullah, aku sengaja datang sholat subuhnya terlambat. Karena imam yang sholat mengimami kita terlalu panjang. Maka Rasulullah mengingkari perbuatan itu seraya menyatakan, Inna minkum munafirin. Inna minkum munafirin. Sungguh di antara kalian ada orang-orang yang membuat manusia lari dari kebenaran. Barang siapa yang sholat mengimami manusia, mengimami umat, hendaknya diperingan. Karena di antara mereka ada yang sudah umur tua. Di antara mereka ada yang sakit. Di antara mereka ada yang punya kepentingan.
Marah Nabi. Kata sahabat yang meriwayatkan, aku belum pernah melihat Rasulullah marah seperti marahnya pada hari itu. Dan masih lagi sekian peristiwa, hadis-hadis yang memberitakan pada kita marahnya Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq marah, Umar bin Khattab marah. Pada permasalahan yang memang harus marah. Permasalahan yang harus lembut, lembut walaupun hukum asalnya adalah kelembutan. Hukum asalnya disampaikan dengan ar-rifqu. Nah, barakallahu fikum. Perlu memang ada sedikit atau penjelasan daurah kajian membacakan hadis-hadis dan kisah-kisah marahnya Rasulullah. Penting ini. Biar Islam tidak dipahami separuh-separuh. Sebagian-sebagian. Nah kalau ada seorang tokoh mengatakan bahwa jannah itu tidak hanya khusus untuk orang Islam. Yahudi bisa masuk jannah, Nasara bisa masuk jannah, Martin Luther di jannah, Mahatma Gandhi di jannah. Kira-kira marah nggak kita? Harus dong marah. Nggak mungkin kita maaf Pak, maaf, itu salah. Ini nggak mungkin. Kita mengatakan ini adalah kesesatan, bahkan ini adalah kekufuran. Karena Allah mengatakan begini dalam Al-Quran, Rasulullah mengatakan begini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kemudian Anda mengatakan Martin Luther yang kafir Kristen itu berada di jannah. Gimana nggak marah kita? Ya harus marah. Nah, Allahul musta'an.